Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan ngomong soal namanya super cycle. Apa namanya super cycle atau siklus luar biasa, siklus super yang bikin Anda bisa kaya raya luar biasa, beyond your wildest imagination. Gimana caranya orang modal ratusan juta bisa sampai belasan miliar dalam waktu beberapa tahun. Oke, nggak pakai banyak cincong. Super cycle itu adalah ketika IHSG lagi gas dan ngegasnya itu selama berbulan-bulan, Bapak Ibu. Gimana contohnya Pak Adi? Kayak gini. Contohnya gini ya. Ini dia. Ini dia. Agustus 2014. Tunggu ya. Ya. Play. Nah, ini dia. Wah, kelihatan nih. Bapak Ibu, super cycle itu terjadi ketika market itu lagi expanding ke utara alias kita mau muncrat, ya, dan itu muncratnya terjadi ketika di time frame monthly. Kenapa kok time frame monthly? Karena time frame monthly itu adalah time frame yang paling gede, ya, yang paling kuat trennya. Kan tapi ada yang tanya, Adi kan ada yearly Pak Adi, kelamaan sayang, ya. Monthly aja udah terlalu lama, apalagi yearly, ya. Jadi contohnya, semua itu selalu dimulai dari sebuah band yang lagi meruncing, dan meruncingnya itu sedang namanya breakout, ya, resisten, tembus resisten, kemudian kelihatan mekar bandnya. Seperti apa? Seperti ini, ya. Bapak Ibu, cek, ini namanya monthly ya. Oke, ini monthly. Dan Anda tahu sendiri, semakin besar time frame, semakin kuat trennya, ya. Dan bandingkan, kalau candle kecil yang seperti ini, ya, tapi ini time frame di monthly, itu harganya bisa berapa? 14,2%. Ya. Kalau weekly gimana weekly? Nah, weekly kalau kecil gini, paling cuma 4,5%. Ya, ini tuh, 4,5%. Kalau Anda masih bingung, lihat di mana, silakan tekan replay. Ya, di rekaman yang nanti akan saya upload sebentar lagi setelah event ini selesai. Oke. Kemudian kalau daily gimana? Daily itu kalau kecil gini cuma berapa harganya? Harganya cuma berapa harganya? Cuma 3%. Ya, kalau kecil gini ya. Ini 3%. Ya, kalau weekly satu candle gini harganya bisa sampai 10%, Pak Ibu. Nilainya bisa sampai 10% nilainya. Ya. Ya, 10%. Nah, ya, kalau monthly, meskipun kecil kayak gini, ya, tapi harga atau nilainya bisa sampai 19%, Pak Ibu. Jadi bayangkan luar biasanya ketika semakin besar time frame-nya, semakin besarlah risk and reward Anda. Oke, tapi saya tidak pernah merekomendasikan Anda untuk trading pakai monthly. Kenapa? Pertama, terlalu besar, terlalu lama, ya, terlalu lama, kelamaan. Risk and reward-nya terlalu gede, terutama untuk Anda yang masih baru mulai belajar. Oke, apakah sampai sini mengerti? Kalau mengerti, tolong bilang mengerti. Komen mengerti. Kalau bingung, tolong bilang bingung. Ya. Oke. Kalau bingung, nggak apa-apa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan diulang-ulang rekaman ini sampai selesai. Karena Anda tidak akan dapat rekaman kayak gini di luaran. Karena saya ngomong langsung di titiknya. Kalau Anda nggak ngerti sekarang, sangat dimaklumi. Karena Anda masih baru belajar. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ya, karena yang bilang mengerti sekarang ini di komen itu,
Dulunya ya bisa begitu, Pak. Sama seperti Pak Yosef, Pak Yosef. Ya. Yang penting Anda mau belajar dulu, Pak ya. Jangan harapkan generasi banyak dalam hitungan bulan, Pak. Enggak, Pak. Oke. Jadi kalau Anda masih ada merasa kebingungan, sebentar, Pak. Kalau Anda nggak bingung ketika pertama kali belajar, malah saya yang bingung, Pak. Oke. Jadi nikmati aja perjalanannya, Pak. Oke, sebentar. Lanjut lagi, ya. Lanjut lagi. Jadi yang berikutnya, ya. Sekali lagi, sebuah super cycle itu besar kemungkinan dimulai dari sebuah IHSG yang breakout di monthly. Nah, apakah monthly-nya bagus? Ya. Oh, ini dia. Ya, ini dia sebuah super cycle. Ya, super cycle. Ini dia ya, 2010. Ya, anggap aja 2010 dah. 2010. Nah, ini dia. Bapak Ibu, kalau modelnya gini, Pak Ibu. Ya, modelnya gini ya. Tunggu ya, ini 2010 Januari 2019. Nah, ini dia. Bapak Ibu, saya pernah bilang bahwa waktu Anda bisa cuan gede-gedean, market bisa krisis, betul? Kenapa? Karena pertama, momentum market IHSG atau apapun itu ya, itu dari awal sejarah bukannya bursa sampai saat ini itu momentumnya selalu uptrend. Jadi meskipun krisis ya, maka at one point or another eventually akan ada suatu saat 99,9999% maka market akan melanjutkan uptrendnya. Oke, jadi itulah kenapa banyak orang kaya terjadi ketika market pasca krisis, karena setelah krisis lewat, market mulai rebound, dan itulah mau beli apapun, ya mau beli apapun, mau Anda mau pakai teknikal, fundamental, langganan dukun saham, mau tinggal nunjuk sama apa aja itu, udah gampang naiknya. Oke, ketika market jalan, tiba-tiba bermunculan orang-orang jenius. Kenapa? Karena semua prediksi mereka pada jalan. Tapi ketika market siklusnya lagi turun, tiba-tiba bermunculan banyak orang religius. Kenapa? Portfolionya pada kebakaran, ya. Itu udah biasa, Pak Ibu. Ya, udah biasa. Jadi yang bikin orang bisa berhasil di bursa itu bukan karena teknikal fundamental, tapi karena otaknya ini loh, pikiran ini loh ya. Ini loh ya. Itu yang bikin mereka berhasil. Jadi Anda jangan ngimpi mau sekolah fundamental sampai di luar negeri, ya. Tapi kalau mental Anda masih tempe, ya sama aja, Pak Ibu. Oke, balik ke super cycle. Bapak Ibu, ini adalah composite ketika Januari 2010. Ya, Anda lihat ini bandnya ini mau kelihatan muncrat atau enggak ini, coba. Komen. Ini loh, apa bandnya udah mulai naik ini loh. Ini mau expanding ke utara apa enggak nih? Utara. Hah? Utara ya? Oke. Utara ini ya. Dan apa yang terjadi? Dor. Kok 1 minute? Ya, sekarang akan saya jalankan chart ini ke kanan. Ya, kita akan buktikan apakah betul market pasca krisis itu reboundnya gila-gilaan. Dan sebelum saya jalankan chart ini, Anda lihat ini ya, di sini ya, ini adalah 2008, 2009 ini ya, Bapak Ibu ya. Ini dia, ya. Juli 2008, udah kelihatan ini ya, Sebentar. 31 Juli ya, 31 Juli 2008. Ya, Bapak Ibu, ini ya. Udah kelihatan bahwa bandnya udah mau muncrat ke selatan, betul?
Betul? Maka itu terjadi subprime mortgage. Ya, kalau Anda nggak posisi di Samsung, Pak Ibu. Ya, krisis 2008, ya, bank-bank Amerika pada pertumbangan, ya. Akhirnya apa terjadi? Lihat nih ya, bandnya udah mulai kelihatan muncrat ke selatan ini ya, udah jebol support ini. Apa, Pak? Ya, akhirnya apa terjadi? Luar biasa, Pak Ibu, muncratnya. Nih, kayak gitu. Wih, ampun dah. Ya. Dan kapan reboundnya Pak Adi? Ketika bandnya udah mulai mendatar, udah mulai meruncing. Ya. Kenapa kok meruncing? Karena kalau bandnya meruncing, otomatis marketnya itu udah mulai sideways. Dan ketika market udah mulai sideways, itu mengakibatkan bandnya meruncing. Dan ketika bandnya meruncing, itu akan menjadi sebuah gerakan besar. Dan gerakan besar itu ada dua arah, selatan atau utara. Jadi karena trading itu adalah sebuah seni dari probabilitas, ketika candle di dalam band itu bisa tembus di atas deadline, maka probabilitasnya akan cenderung ke utara. Ingat, trading itu adalah sebuah seni dari kemungkinan atau probabilitas. Tidak ada satupun yang pasti di dunia bisnis ya. Karena trading itu adalah sebuah bisnis. Ya, dan mari kita lihat pasca krisis kemana arah market. Ya, setelah ini kelihatan muncrat kayak gini, ya, nyembur ke bawah seperti ini, maka market sideways pelan-pelan mengakibatkan bandnya semakin squeezing atau meruncing. Seperti ini. Lihat pelan-pelan. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, apalagi lihat ya, bandnya udah mulai squeezing ya, bandnya ya. Udah mulai squeezing ini ya. Ditambah lagi candle-nya bisa nembus ke jet line lagi. Ketika band udah squeezing dan jet line-nya bisa tembus lagi ke atas, maka kemungkinan besar market mulai rebound lagi. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah sebuah time frame mode yang saya jadikan secara weekly. Itu kenapa candle di chart ini Anda lihat bisa naik turun. Ya, kemudian berikutnya ting 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 ting. Nah, ini lihat ya. Tuh. Ya kan? Udah mulai squeezing kan bandnya kan? Ya, squeezing kan ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, kalau gini modelnya Pak Ibu, ya, kalau gini modelnya Pak Ibu. Chart seperti ini. Nah, ketika bandnya squeezing kayak gini, karena bandnya squeezing akan terjadi sebuah breakout. Kalau gini model squeezingnya, maka breakout berikutnya itu cenderung ke selatan atau utara aja Pak? Siapa yang tahu? Selatan. Gimana? Selatan. Gimana? Ada yang bisa jawab? Selatan, Pak. Kok selatan, Pak? Kenapa kok selatan, Pak? Ke utara. Kenapa ke utara, Pak? Naik terus. Pasti ada Juli. Kenapa? Kenapa? Utara lah. Ya ke utara dong. Ya kenapa? Utara. Sudah naik ya, Berhasil Bandnya nekuk. deadline. Tadi Pak Adi, dengan kondisi seperti ini, apakah bisa breakout-nya ke selatan, Pak Adi? Bisa. Meskipun ingat ya, trading is an art of probability. Trading saham adalah bisnis. Namanya bisnis, ya itu adalah sebuah seni, bukan ilmu pasti. Dan karena seni, kita ngomong soal namanya probabilitas. Ya, emang ada bisnis yang 100% dijamin pasti cuan, boten enten, ada sayang. Yang ada adalah probabilitas. Jadi dengan model formasi chart seperti ini, candle-nya bisa tembus atas melayang di atas jet line, kemudian bandnya udah mulai squeezing, maka probabilitasnya pergerakan chart ini akan ke utara. Jadi gimana caranya Anda mengendalikan resiko bahwa tiba-tiba amit-amit marketnya tiba-tiba ke selatan, ya, atau harga sahamnya tiba-tiba bergerak ke selatan? Itu cuma satu, Pak Ibu, money management. Jangan pernah all in pada suatu saham, oke?
Anda harus disiplin money management. Nggak boleh langsung all in ke orang judi sono ya. Kecuali Anda benar-benar udah siap sama risikonya. Berikutnya. Apa yang terjadi berikutnya? Kayak gini, Pak Ibu. Ding 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 ding. Nah, ini dia ya. Udah tambah kelihatan bandnya tambah mekar ke utara. Ya, dan apa yang terjadi? Ding 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 ding. Ini dia ya. Ini dia ya. Anda kalau beli ketika awal 2010, akhir 2009, dan kemudian dalam setahun berikutnya, wah udah cuan segede gaban alias cuan tak ketapur, Pak Ibu. Nih dia. Nih dia. Ya, ini dia. No, kayak gini. No, kayak gini. Ya. Ini dia. Bos. Gimana? Ini apakah jadi super cycle, Pak Ibu? No. Ya, ini dari IHSG ya. Ini dari IHSG, oke. IHSG aja super duper uptrend seperti ini. Apalagi sahamnya. Coba cek. Ya. Belum ada. Ini dia ya. Ini dia. Ini dia. Nah, ini dia ya. Bandnya udah mulai kelihatan muncrat alias mekar ini ya, naik ini ya, naiknya ini ya, mau naik ini ya. Berarti tren saham waskita ini, WSKT ini ya, ini WSKT monthly di mendekati akhir 2014. Udah kelihatan seperti ini. Ya, ingat Bapak Ibu, saham yang dipegang oleh para legendaris investor, gak peduli itu Lokeng Hong, gak peduli apa ya, itu dimulai dari sebuah chart saham yang breakout atau mekar bandnya di chart monthly. Udah, wes nggak pakai bang cincong ya. Anda mau cek fundamentalnya silakan ya, tapi kalau Anda ya baca kenapa kok ada orang bisa cuan Boyd gila-gilaan, kok bisa cuan waskita gila-gilaan, karena itu semua dimulai dari sebuah band yang mekar atau muncrat di monthly. Sudah wes, kalau Anda nggak perlu ngecek fundamental yang ini kayak cincong Pak Ibu. Yang penting Anda berani beli apa kagak, udah. Yang penting Anda ketika beli siap sama risikonya apa enggak. Kalau nggak siap nggak usah beli, udah beres. Kenapa? Karena untuk beli sebuah saham itu butuh keberanian, ya, dan rasio dan benar rasional, berani, ikhlas, pasrah, ya. Artinya apa? Rasional itu disiplin money management. Kedua, berani, tingkat loss, ya, dari awal. Kalau Anda berani cut loss, Anda mengakses namanya ikhlas dan pasrah. Semua emosi itu ada di power. Ketika Anda di power itu, Anda nggak usah nyari cuan, Anda malah cariin cuan. Kenapa? Karena Anda punya level kesadaran tinggi, emosi yang positif, ya maka Anda akan didatangi hoki. Dikira trading saham itu nggak pakai hoki. Butuh, Pak Ibu, nggak ada namanya bisnis sukses tanpa hoki, nggak mungkin. Oke, berikutnya seperti ini. Anggap aja Anda beli di sini ya. Nih. Berapa harganya? 890 dah. Gitu. Ingat Bapak Ibu ya. Jangan sekali-kali Anda harapkan, sekali Anda beli saham, tekan buy, maka besoknya langsung itu saham OTW ke bulan. Mimpi sayang. Ya. Jadi ketika Anda beli saham, ya apakah bisa? Sekali enter buy langsung naik cuan? Bisa. Ya, tapi enggak tiap hari. Kok bisa? Kenapa? Karena Anda kalau Anda mencoba memprediksi sebuah harga yang Anda harapkan, sekali tekan enter buy, maka OTW ke bulan. Pertama, secara alami itu
itu terlalu random. Kenapa? Karena Anda terekspos dengan yang namanya smaller time frame. Oke, dan smaller time frame kecil-kecil itu selalu random karena itu sudah hukum alam. Oke. Dan tapi Anda tahu sendiri trennya kemana saham ini. Gimana cara ngeliat tren saham ini dari time frame gede-gedenya kayak Wiki dan Motley. Ya itu kenapa saya nge-call saham. Saya call saham itu nggak pernah cuma lihat daily doang, itu gila. Ya, bisnis yang sukses itu harus punya visi jangka menengah dan panjang. Gimana caranya Anda trading saham, punya visi bagus jangka menengah dan panjang, Anda harus cek weekly dan monthly-nya. Oke? Kemudian berikutnya, ting. Nah ini dia ya, turun gini ya. Wah, turun gini. Langsung japri Pak Adi. Pak Adi gimana ini kok waskita saya rugi? Ya katanya bagus chartnya. Ya, tapi kok rugi? Ya. Ya salah kirim. Kamu lihat di tiap hari market tiap menit. Ya yang penting Anda tahu trennya kemana. Jadi jangan Anda harapkan, ya ingat ya, semakin kecil time frame itu semakin total gerakannya. Oke, tapi selama ya, saham Anda punya itu profit, silakan di hold nggak apa-apa. Oke, dan kedua yang penting ketika cuan ingat Pak Adi. Oke, kalau japri ketika loss doang itu dosanya besar banget. Oke. Ya Pak. Ngerti ya? Ngerti Pak. Berikutnya, ini dia. Ini dia. Super cycle. Dulu ini. Ini apa itu Motley-nya ini? Ya, super cycle ini ya. Nih, ting. Ya. Oke apa? Dia meruncing ini ya. Mau dibuat apa? Bandnya apa? Dia tulis ya, naik turun gini ya. Ketika sebuah harga saham itu sideways, otomatis bikin bandnya jadi meruncing. Oke, kemudian ting. Nah, ini dia. Bapak Ibu. Ketika kayak gini chartnya, menurut Anda saham yang lagi sideways seperti ini nanti dia kan akan breakout. Breakout-nya arahnya kemana coba? Utara. Selatan. Utara. Utara banget, Bapak Ibu. Nggak peduli Anda mau ngecek fundamentalnya bla 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 gitu ya. Nah. Saya ambil dulu ya. Kalau mau kayak gini chartnya, maka high chance atau big probability saham ini akan ke utara breakout-nya. Ya, sekali lagi, apakah bisa ke selatan Pak Adi? Bisa, meskipun kemungkinannya kecil. Ya, itulah kenapa Anda harus disiplin money management. Jangan pernah all in di saham ini. Tapi nggak sampai segitu sudah segitu. Oke, berikutnya. Ini dia. Ya, berikutnya seperti ini. Tapi bisa nggak sampai 20 deh, wes untuk saya ngopi. Menarik. Cuan banyak ya Pak Ibu. Gila-gilaan. Nah ini dia ya. Kenapa orang meskipun dibilangin saham ini bagus, ya, meski kan banyak orang tanya sama saya, Pak Adi, saham apa yang bagus? Saya bisa ngomong saham ABCD. Meskipun saya bisa jawab apa sahamnya, tapi orang yang beli saham itu belum tentu imannya kuat. Kenapa? Karena perjalanan sebuah saham bisa naik harganya itu nggak mungkin mulus sayang. Ya, jadi kalau dia gampang galau, takut, nervous, marah, dendam, ya, stres, apalagi ngeliat market tiap menit, ingat ya, semua emosi itu ada di force, bikin apes, bikin sial sayang. Ya, jadi belum tentu orang yang tahu sahamnya apa dia bisa cuannya sama dengan saya misalnya. Beda. Ya. Itu kenapa sekali lagi yang menentukan Anda bisa cuan atau enggak itu bukan dari teknikal atau fundamental tapi dari otak atau pikiran. Gimana caranya pikiran Anda bisa tenang ya. Anda harus mengakses emosi namanya power trading itu bisa cuan
karena 10% sistem atau chart, fundamental, teknikal, kayak terserah, tapi 90%-nya adalah kualitas emosi Anda, alias level kesadaran Anda. Semakin tinggi level kesadaran Anda, semakin Anda sering mengakses di power, maka Anda udah nggak perlu cari tuan, tuanlah yang akan cari Anda. Oke, ini dia. Kalau udah merah gini jiper, Pak Ibu. Waduh, takut jual. Ya udah, bye-bye, balik nih. Nah, balik nih. Loh. Apa bisa balik? Bisa balik enggak? Bisa balik enggak? Enggak bisa ternyata, Pak Ibu. Bisa balik ternyata. No, ini dia yang bikin galau gini ya. Sideways seperti ini ya. Sideways gini ya. Sebuah market yang lagi sideways itu yang paling bikin galau. Oke, sama aja dengan bisnis, Pak Ibu. Emang bisnis itu tiap bulan selalu rame. Ya, kadang-kadang tuh ada kadang slow season. Ya itu namanya sideways. Mau gimana lagi? Ingat, Pak Ibu, ketika Anda beli, ketika terjadi super cycle di sini, ya berapa tuh harganya tuh? 880, ya. Dan anggap aja Anda beli di mana ini? Anda jual di sini misalnya. Anggap aja nongol fiber merah deh. Ya di sini berapa itu? 2020, ya 2020. Jadi dari 880 sampai 2020, tunggu ya. Dari 880 dari 2020. Ya. Untungnya baru 129,53%. Ya. Tapi kalau Anda jual di sini ya lumayan ya. Di 2.900 coba. Berapa tuh 2.900 coba? 229%. Ya lumayan lah. Ya, 229%. Selama berapa tahun itu? Berapa tahun? Ya? Mulai dari akhir September 2014 sampai 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun masih baru untung 229%. Ya, itu baru satu saham. Ya, baru satu saham ketika Anda nemu sebuah super cycle. Ya. Terus apa kesimpulannya Pak Adi? Super cycle itu ketika Anda nemu sebuah chart IHSG atau composite yang lagi muncrat di monthly. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sekarang ini adalah sebuah fase super cycle yang akan dimulai, Pak Adi? Mari kita lihat gimana chart composite monthly sekarang. Oke, seperti ini. Ini seperti ini. Composite monthly. Nah, Bapak Ibu, menurut Anda, apakah ini sebuah super cycle? Apakah ini sebuah super cycle? Oh, belum ya. Oh, ini dia. Apakah ini adalah indikasi sebuah super cycle? Ini dia. Bandnya udah mulai naik bandnya ini. Hah? Gimana Pak Ibu? Gimana pendapat Anda? Gimana pendapat Anda? Apakah ini adalah indikasi sebuah super cycle? Salah nggak apa-apa kok. Lagian saya juga nggak tahu jawabannya 100% pasti kok. Hah? Gimana? Ada yang berani jawab nggak? Belum. Super cycle, Pak. Menurut saya iya ini. Ya, menurut saya iya ini. Menurut saya. Iya, Pak. Iya, kenapa? Ini loh udah mulai band ini udah mulai Di mekar. atas, kan, Pak. Ini udah mulai mekar bandnya ini. Ya, udah mulai mekar bandnya ini. Dan ini terjadi di mana nih? Di monthly ini. Dan lagian kita baru mengalami krisis ketika apa? Corona kemarin itu loh. Ya, kemarin tuh kenapa kok bisa dalam koreksinya IHSG sideways? Kenapa? Karena selama 3 bulan ini naiknya terlalu kencang. Apakah mengerti, Pak Ibu? Apakah mengerti penjelasan saya? Ngerti nggak penjelasan saya? Ngerti, Pak.
Yang ngerti itu hanya yang bisa baca Bollinger Band. Kalau Bapak Ibu masih bingung dengan penjelasan ini, ya, setelah ini japri saya, nanti akan saya berikan sebuah video yang menjelaskan gimana caranya Anda membaca tren market ke depannya pakai Bollinger Band dengan akurasi tinggi. Oke, ingat Bapak Ibu ya, ingat ya. Setelah ini yang bingung ya, japri saya. Oke, setelah event ini ya, setelah acara ini ya, japri saya. Nanti saya kirim linknya ke Anda. Ya Pak Suharman. Setelah ini japri saya Pak. Ya, setelah ini japri saya Pak. Oke, itulah. Jadi itulah jawabannya. Jadi super cycle ini terjadi ya itu belum tentu setahun sekali Bapak Ibu. Bahkan belum tentu ada berapa tahun sekali. Dalam karir seorang investor, super cycle ini hanya terjadi beberapa kali. Dan ketika terjadi beberapa kali itu, maka cuannya bisa segede gaban Bapak Ibu. Itulah yang orang jarang tahu. Kenapa? Orang-orang itu banyak yang mentalnya tempe, ketika market koreksi sedikit, dia gak mau cut loss, ya malah jadi ingat Tuhan. Bayangin kan? Dan akhirnya ketika dia kapok di market, ya akhirnya dia nggak mau masuk ke market lagi. Ya udah dia lewat sebuah siklus yang sangat besar sekali, ini namanya super cycle. Ya, dan orang-orang yang mengalami super cycle ini adalah orang-orang terpilih. Kenapa? Karena mereka lah yang bertahan market sampai lama. Sekali lagi, nggak peduli Anda mau pintar teknikal, fundamental, tapi kok mentalnya tempe, kena market merah dikit aja, langsung jiper, nervous, udah lewat. Udah. Apa enggak, itu bukan teknikal, fundamental, tapi emosi Anda itu. Ya, apakah Anda sering bersyukur, sering berjuang, sering memancarkan aura positif, vibrasi positif? Nah, itu dia. Ya, ingat Nikola Tesla pernah bilang, if you want to understand the universe, think in terms of vibration and frequency. Kalau Anda mau mengerti bagaimana caranya alam semesta bekerja, Anda harus mengerti bagaimana caranya frekuensi itu bekerja. Trading saham itu adalah bisnis. Namanya bisnis itu pasti butuh hoki supaya Anda bisa berhasil. Pasti itu sudah. Gimana caranya Anda bisa hoki? Pikiran Anda harus selalu diselami dengan semua emosi yang ada namanya power. Sudahlah. Ya, apakah sejauh ini penjelasan saya bisa dimengerti? Kalau mengerti, tolong komen mengerti. Oke, bagus. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kita akan screening saham-saham apa aja yang punya peluang besar untuk naik puluhan bahkan ratusan persen ke depannya, ditambah lagi IHSG kali ini lagi di masa fase menemukan support kuatnya, ya. Maklum ya, IHSG hari ini merah ya. Kenapa? 3 hari berturut-turut loh. Market itu close di high. Jadi hari ini harus ada sesi profit taking. Pas kebetulan juga hari Jumat, hari taking profit nasional. Maklum aja Pak Ibu. Tapi karena kita adalah para trader yang selalu diselimuti oleh keberuntungan, keberlimpahan. Ketika market hijau, otomatis banyak sinyal buy berterbangan. Dan market merah, otomatis banyak saham yang weekly dan monthly-nya bagus lagi diobral besar-besaran. Anda pengen tahu apa aja itu? Mari kita akan cari saham apa aja yang punya peluang besar untuk naik puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu ke depannya. Siap? Kalau siap, tolong komen siap.
Tenang Ya. aja Pak. ESA sama BMTR sudah mulai ya Pak. Sikat lah. Gak pakai banyak cincong. Iya Pak. Yang sabar Pak. Siap. Oke, siap. Kita mulai ya. Saham apa aja itu yang punya peluang besar untuk naik puluhan bahkan ratusan persen.